Pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba kepada Fahri Albar. Saat ini polisi sedang mendalami keterangan tersangka Fahri Albar guna memburu pelaku yang memasok narkoba tersebut. Selain itu, polisi juga tengah mempercepat proses berkas perkara Fahri agar segera diserahkan ke pihak kejaksaan. Sebelumnya, Fahri Albar ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kediamannya pada hari Minggu 20 April lalu dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis kokain, sabu, ganja, dan puluhan butir obat psikotropika. Saat ini penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya, pemirsa, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengkonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan, ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu siang tadi. Iya. Mari
Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala Suasana sejenak. kepanikan ini terjadi di panggung acara Halal Bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara-saudara sekalian, ini duka kita bersama, tetapi kita tidak boleh menyerah dan kita tetap harus bekerja karena apa yang dilakukan sahabat kita, saudara kita Brando merupakan contoh bagi kita semua bekerja sampai dengan akhir hayatnya. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri yang menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asib dalam kasus pagar laut Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan, salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim Polri pada 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu penyidik Bareskrim menangguhan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum.
Kita ke kasus lainnya pemirsa, Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah produksi narkotika di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah pada Minggu pagi. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang koki Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama dua orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.